अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह इन्ननी लकुम मिन्हु नज़ीरुं व बशीर। व अन इस्तग़फिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युमत्तिकुम मताअन हसनन इला अजलिन मुसम्मा व यु'ति कुल्ला ज़ी फ़ज़लिन फ़ज़ला। व इन तवल्लव फ़इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन कबीर। ये सूरह हूद की आयत हैं, 3 और 4 इनका तर्जुमा है। Ini adalah ayat ketiga dan keempat surat Hud yang terjemahannya adalah bahwa janganlah kamu beribadah selain Allah. Sesungguhnya saya dari Dia sebagai Nazir dan Basyir. Dan juga bahwa beristighfarlah kepada Tuhanmu, pada Rabbmu, kemudian sambil bertobat tunduklah kepadanya, maka Dia akan menyediakan sarana yang terbaik sampai waktu tertentu. Dan setiap orang yang mempunyai karunia, Dia akan anugerahkan karunia sesuai dengan kemampuannya. Kalau kamu menghindar, saya akan peringatkan kepada kamu hari azab yang sangat besar. Di dunia ini pasti dalam suatu corak, kurang lebih di setiap tempat terjadi kekacauan. Dan ini merupakan dampak akan bahwa manusia itu lupa akan tujuan hidupnya yang sejati, yakni perhatian kepada ibadah kepada Tuhan dan upaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kedekatan kepada Tuhan tanpa ibadah tidak akan dapat diraih. Dan apa ibadah itu? Hanya menunaikan sholat 5 waktu, menyempurnakan itu, melaksanakan itu tidak cukup. Sholat-sholat itu harus ditunaikan dengan penuh kecantikan.
dan kemudian menunaikan hanya secara zahir, tidak akan tertunaikan hak-hak ibadah itu. Bahkan dalam setiap urusan kita, dengan memperhatikan wujud Tuhan di hadapan kita itu perlu dalam terwarnai dengan warna Tuhan itu perlu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap urusan perlu upaya untuk mengikuti itu. Sifat-sifat Allah, dengan memperhatikan itu, sesuai dengan sifat-sifat itu, kita harus menyesuaikan diri kita. Hak-hak Allah dan hak-hak hambanya menunaikan itu perlu. Upaya sepenuhnya dari kita itu sangat perlu. Apabila ini terjadi, maka manusia akan menjadi seorang yang berusaha untuk menunaikan hak ibadah. Hazrat Masih Maud bersabda dalam kaitan ini bahwa ini adalah merupakan hal yang unik. Jadi dijelaskan sebagai semacam sebuah jawaban. Jadi seberapa rincian dijelaskan, rinciannya itu apa? Intinya itu apa? Tidak terhitung tafsir-tafsir yang dijelaskan, rinciannya. Intinya itu apa? Apa yang dapat di dalam Al-Quran itu bersabda bahwa Allah ta'budu illallah, yakni selain Allah sama sekali jangan kalian sembah, kamu sembah. Pada dasarnya adalah bahwa tujuan umat diciptakannya manusia adalah ini, yakni inilah pondas tujuan sejati. Atau di tempat lain disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ibadat artinya adalah bahwa manusia dari setiap keburukan itu dia jauhkan, dan ladang kalbu itu dibersihkan sedemikian rupa sebagaimana petani membersihkan ladangnya. Orang Arab mengatakan maurun mahabbat, yakni kecintaan, sebagaimana surma itu dibersihkan lalu bisa dioleskan di mata. Begitu juga ladang hati, ketika ada kerikil-kerikil itu atau tidak ada dan sedemikian bersih seolah-olah hanya ruh semata, itu disebut namanya adalah ibadah. Oleh karena itu apabila persaudaraan kelurusan ini dan kebersihan ini dibersihkan pada cermin, jadi apabila kelurusan ini dilakukan di cermin, maka itu wajah itu akan nampak. Dan apabila tanah dibersihkan, maka segala macam sesuatu akan dapat tumbuh. Begitu juga manusia yang diciptakan untuk ibadah, apabila dia membersihkan hati dan di dalamnya tidak ada keburukan, tidak ada kerikil-kerikil, maka akan nampak Tuhan di dalamnya. Inilah ibadah, yakni segala sesuatu dilakukan demi untuk Allah. Sedemikian rupa diratakan sehingga sebagaimana petani membersihkan ladang, sedemikian rupa disinari, dicemerlangkan hati sebagaimana cermin itu dicemerlang sehingga wajah itu dapat bisa nampak. Bila itu terjadi, sebagaimana seorang petani pada ladangnya dia siapkan dengan bagus, maka buah itu akan dapat bagus. Begitu juga di dalam hati juga, di dalam ruh manusia itu akan membuahkan buah yang bagus. Kemudian beliau bersabda bahwa selain Allah ada bebatuan tidak dijauhkan dari kalbu, dari tanah hati, dan tidak dijadikan bersih seperti cermin, tidak akan berbuah. Jadi terus menerus melakukan dan tidak ada terhenti, tidak selama dia tidak meluruskan keadaannya. Jadi dewasa ini untuk terhindar dari kekacauan ini dan untuk meraih karunia Allah secara murni,
hendaknya perlu mengadakan hubungan yang murni dengan Allah. Kebanyakan seorang manusia secara langsung mereka itu tidak ikut serta dalam kekacauan, tapi akibat daripada pengaruh lingkungan mereka itu menjadi itu terpengaruh dengan keburukan dan dia menjadi bagian dari kekacauan itu. Itu dalam suatu corak pasti dia terlibat di dalamnya. Yang akibatnya tidak hanya sekedar tidak ditunaikan hak-hak ibadah itu, bahkan secara kadang-kadang dia ikut serta dalam kezaliman. Contoh kecilnya adalah misalnya apa yang terjadi kepada orang-orang Ahmadi. Sebagian orang yang ada orang yang tidak tahu tentang Ahmadiyah, mereka pun akibat dari para penentang Ahmadiyah, khususnya akibat dari undang-undang negara tidak terhitung di tempat, mereka menggunakan kata-kata yang lancang kepada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Mereka menandatangani kata-kata yang lancang itu, dan jadi ibadah-ibadah orang yang seperti itu secara tidak sadar bukannya Tuhan, bahkan mereka berusaha untuk mendekatkan diri dengan orang-orang dunia itu. Kendati mereka itu nampak secara zahir sholat, tapi di dalam hati mereka taruhlah itu, namun secara tidak sadar mereka tidak berusaha untuk meraih kebaikan-kebaikan yang Allah suruh untuk meraihnya. Dan hal ini apabila disatukan dengan dunia dan di dalam hati ketika terjadi kekacauan, kerusakan, maka hakukullah dan hakukul ibad, keduanya itu terinjak-injak. Dalam sejarah agama-agama sedemikian inilah yang senantiasa terjadi, bahwa satu saat agama itu menjadi rusak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di bangsa-bangsa itu menurunkan mata rantai kenabian. Sesudah berlalu satu zaman ketika agama itu bergeser dari keasliannya, ruhnya itu hilang, maka untuk memperingatkan bangsa-bangsa untuk membawa mereka kepada agama yang benar, untuk menegakkan ruh ibadah, para nabi itu dengan mendapatkan bimbingan dari Tuhan itu dia melakukan perannya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengirim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perantaraan beliau ibadah kepada cara-cara ibadah secara hakiki diajarkan kepada para pengikut beliau, maka kepada orang-orang Islam beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau sebagai wujud yang manusia sempurna, yang mana sifat-sifat Tuhan seberapa di dalam manusia itu bisa terlahir secara sempurna, itu beliau telah perlihatkan bahwa sehingga Tuhan berfirman, ini untuk kamu contoh yang terbaik, kalau kamu ikuti kamu akan sampai kepada Tuhan. Inilah cara-cara yang nama solatnya dan nafalnya tidak hanya itu saja, bahkan setiap amalnya itu adalah ibadah. Jadi inilah, kalau kalian memperoleh standar ibadah ini, kendati agama sampai kiamat itu syariat yang dibawa oleh Nabi yang dikasihi itu telah sempurna, namun kendati demikian Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia juga berfirman bahwa sebagaimana sudah terbiasa sunnah Tuhan, bahwa setelah berlalu satu masa di dalam agama itu dari pondasinya itu menjadi jauh. Di kalangan umat Islam juga kondisi kekacauan dan jauhnya dari agama itu terjadi. Kendati demikian, bahwa beliau itu adalah nabi terakhir, tidak ada nabi sesudah beliau yang membawa syariat. Kitab beliau adalah syariat terakhir. Kendati demikian,
bersabda bahwa kondisi ini akan terjadi, bahwa akan manusia jauh dari agama. अपनी इंतहा को पहुंचेगी Dan ketika manusia jauh dari agama ini sampai pada puncaknya, maka dalam mengikuti Rasulullah SAW, pencinta sejati beliau untuk menegakkan agama itu datang dari Allah. Dan ibadah akan menjelaskan hakikat ibadah, dan semua ini adalah merupakan akibat daripada murid Rasulullah SAW, dan akibat daripada, dan ini akan dilakukan dalam bentuk menghambakan diri kepada Rasulullah. Namun umat Islam tidak memahami akan hal ini. Dan orang yang menyeru kepada Allah secara hakiki, mereka jauh dari itu dengan caranya masing-masing. Mereka jadi golongan dalam kalangan umat Islam mereka miliki, sehingga dampaknya kecuali kekacauan tidak terjadi di dunia ini, khususnya di kalangan umat Islam. Dan tidak hanya ini saja, bahkan orang-orang seperti itu mereka menjadi faktor membuat buruk nama Islam. Rasulullah SAW jadi sebagaimana beliau nazir 14 abad yang lalu, kini pun juga beliau sebagai nazir. Di awal ayat ini Tuhan berfirman bahwa innani lakum minhu nazirun wa bashir. Sesungguhnya saya dari dia adalah sebagai nazir dan bashir. Jadi zaman beliau adalah sampai hari kiamat. Beliau adalah sebagai nazir dan bashir sampai hari kiamat. Dan hari ini pun juga, dewasa ini juga, kepada murid beliau, kepada orang lain pun beliau sebagai juru peringatan. Nazir tidak hanya memperingatkan saja, bahkan artinya memerintahkan untuk waspada, supaya waspada dan menghindar dari keburukan-keburukan. Beliau bersabda bahwa saya adalah nazir, pemberi ingat, jauh dari ajaran Islam yang hakiki, dunia dan agama. Kalian akan mendapatkan kerugian dunia dan akhirat kendati kalian baca 2 kalimat syahadat, kalian beriman kepada saya. Namun jika kalian tidak melaksanakan dengan sepenuhnya, maka kemudian kerugian bisa jadi itu akan terjadi dalam diri kalian juga. Dan ini beliau bersabda, kalau kalian memahami akan hakikat ini, bahwa pada masa akhir juga orang yang dibangkitkan sesuai dengan ajaran Al-Quran adalah datang untuk mendekatkan kepada Tuhan, datang untuk mengajarkan cara beribadah. Maka di dunia dan akhirat kalian akan memperoleh kabar suka. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam untuk meraih kedekatan dengan Tuhan, berkenaan dengan itu beliau jelaskan bahwa ini benar, bahwa manusia tanpa pertolongan seorang suci dia tidak akan sampai kepada kedudukan sulu itu. Oleh karena itu, untuk menyediakan itu Allah Subhanahu wa taala contoh sempurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah dia kirim, dan untuk senantiasa untuk seterusnya dia jadikan juga pengganti beliau. Beliau bersabda bahwa sebagaimana hal ini merupakan urusan yang sudah benar, dan jadi tidak seperti anak yang tidak bijak memotong sesuatu yang sudah matang. Jadi
Jadi tanggung jawab rohani secara sempurna tidak akan bisa ada yang melakukan tanpa datangnya seorang manusia sempurna. Sesuatu yang dari itu dapat diketahui bahwa manusia sempurna itu diperlukan oleh manusia. Pembimbing sejati, tanpa itu manusia beribadah itu adalah seperti seorang anak yang bodoh yang memotong pohon yang sebenar dan menganggap bahwa dia itu membersihkan. Janganlah menganggap bahwa ibadah itu akan datang dengan sendirinya selama Rasul tidak mengajarkan. In kita ilallah dan tabat penyempurnaan yang menuju kepada Tuhan tidak mungkin sempurna, tidak mungkin sepenuhnya ada perhatian. Selanjutnya tidak akan ada pengenalan tanpa bimbingan. Kemudian beliau bersabda bahwa akan timbul pertanyaan, katanya ini bagaimana terpecahkan pekerjaan sulit ini. Untuk pemecahannya beliau jelaskan apa itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa adalah diberitahukan supaya beristighfar. Yani dengan murni kalau kalian beristighfar maka dan sambil mengikuti Allah sepenuhnya dan meminta maaf akan dosa-dosa kalian dan untuk masa yang akan datang berusaha untuk jauh dari dosa, maka itulah istighfar yang hakiki. Namun harus jelas bahwa Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam bersabda bahwa dia mengirim pengganti yang sejati. Pertama Allah Subhanahu wa taala mengirim Rasulullah, kemudian dalam rantaian itu dia mengirim pengganti yang sejati pada zaman ini. Dan karena beliau ini untuk zaman sampai akhir untuk akan datang, Hazrat Masih Maud adalah merupakan pengganti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan khatamul hulafa sebagai khalifah. Jadi istighfar, orang yang beristighfar secara hakiki dan orang yang berusaha untuk meraih standar yang baik, maka sungguhnya Tuhan akan memberikan bimbing kalau dia mengikuti pengganti yang sejati dan berjalan sesuai dengan perintahnya dan menerima sosok yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil sebagaimana Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala resepnya itu disebutkan adalah istighfar. Di ayat kedua yang saya baca itu, di situ diajarkan cara beristighfar, diberitahukan istighfar itu bagaimana caranya. Jadi terjemahnya adalah bahwa kamu beristighfarlah kepada Allah, kemudian sambil bertobat tunduklah kepadanya, maka sampai waktu tertentu dia akan menyediakan sarana untuk kamu, dan setiap yang mendapat karunia Tuhan akan anugerahkan keberkatan, dan kalau kamu menjauh maka saya akan peringatkan kepada kamu hari azab yang besar. Sebagaimana dikatakan orang yang beristighfar secara hakiki Allah akan memberikan bimbingan. Di awal ayat ini, hakikat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan, mintalah pertolongan kepada Tuhan dan mintalah bantuannya. Mohonlah kepadanya, berdoalah kepadanya supaya karat-karat hatiku dia akan jadikan sebagai hamba yang bersih. Allah sesuai dengan janjinya dia akan menurunkan pertolongannya. Tetapi jika seorang itu dia mencari jalan lain, kemudian besok lain di dalam istighfar tidak sabar, maka menurut Tuhan ini bukan istighfar. Jadi istighfar yang hakiki adalah dia berdoa dari gejolak-gejolak dan khayalan yang Tuhan tidak sukai, dan ini merupakan hambatan untuk menuju kepada Tuhan. Apabila standar ini dapatkan dan ada kemampuan untuk menekan gejolak dan khayalan itu, maka
akan terjadi kondisi tubuh ilaih, akan terjadi kondisi ketika manusia itu secara secara permanen manusia itu akan mengamalkan perintah Tuhan. Apabila kondisi ini terjadi, maka hamba akan menjadi orang yang dekat dengan Allah. Jadi hendaknya senantiasa diingat bahwa tobat yang hakiki dan iqrar hakiki tidak hanya mengucapkan astagfirullah itu tidak cukup. Bahkan bersama itu pula kondisinya itu harus berusaha untuk merubah keadaannya sendiri. Dan inilah yang akan dapat mendekatkan, akan menciptakan perubahan di dalam kondisinya. Dan untuk manusia sebagaimana disebutkan juga, itu faedah dunia dan agama itu akan dapat diraih untuk manusia. Di dalamnya terdapat faedah dunia dan akhirat. Manusia akan menjadi orang yang meraih karunia Tuhan. Dari segi ayat ini berkenaan dengan istighfar, Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam bersabda, wa anistaghfiru Rabbakum summa tubu ilaihi. Ingatlah bahwa ada dua hal yang diberikan kepada umat ini. Satu, untuk mendapatkan kekuatan. Jadi kekuatan yang telah didapatkan secara praktik itu dapat kemampuan untuk memperlihatkannya. Satu hal adalah untuk mendapatkan kekuatan, bahwa supaya kekuatan itu didapatkan, yang dengan itu manusia dapat menghindar dari keburukan dan dosa. Dan yang kedua, ketika kekuatan itu didapatkan, maka itu tampakkan juga. Jadi setiap perkataan manusia dan amalnya adalah sesuai dengan perintah-perintah Tuhan, yakni yang akan dapat meraih keredaan Allah. Beliau bersabda bahwa untuk mendapatkan kekuatan itu adalah istighfar, yang dalam bahasa lain itu disebut istimdad dan isti'anat, yakni meminta bantuan. Istighfar adalah kata lain, itu adalah meminta bantuan kepada Tuhan. Para sufi menulis bahwa bagaimana dengan olahraga itu maka kemampuan jisim kita akan bertambah. Begitu juga dalam hal rohani itu adalah untuk memberikan kekuatan, itu adalah istighfar. Dengan terus-menerus istighfar, kondisi manusia itu akan memperoleh kekuatan. Beliau bersabda, bersama itu ruh pun akan memperoleh kekuatan, dan di dalam hati akan timbul keteguhan. Sebagaimana yakni kekuatan yang didapatkan itu diinginkan itu akan didapatkan. Dan barang siapa yang inginkan menambah kekuatan, hendaknya sebanyak-banyaknya dia beristighfar. Dan ghafar artinya menutup. Dengan istighfar manusia gejolak dan khialan itu dia akan berusaha menutupi itu, yang dapat mencegah dia dekat dengan Tuhan. Teruslah beristighfar, maka gejolak-gejolak dan khialan itu apabila manusia tekankan, yang mencegah bisa mendekatkan mereka dia kepada yang mencegah dari kebaikan-kebaikan. Rinciannya dalam Al-Qur'an tidak terhitung dalam berbagai perintah hukum di dalam Al-Qur'an dapatkan. Jadi Hazrat Masih Maud di satu tempat bersabda bahwa kalau satu hukum atau kebaikan itu kalian tidak anggap, kalau anggap remeh, maka kalian tidak berusaha sepenuhnya. Bersabda bahwa inilah arti istighfar, bahwa zat-zat yang beracun yang menyerang itu dia dapat kuasai. Itu zat-zat beracun itu apa? Itu serangan setan, yaitu glamornya dunia, perintah yakni larangan-larangan dan perintah yang tidak dilakukan, itu tidak menghindar manusia. Ini merupakan zat-zat yang beracun. Jadi ketika manusia beristighfar, maka dari zat-zat beracun itu, dari hal-hal yang buruk itu, dari keburukan-keburukan itu manusia akan menghindar, dan kebaikan-kebaikan itu akan menguasai keburukan-keburukan itu. Bersabda bahwa dalam melaksanakan hukum-hukum Tuhan dan
dan dia perlihatkan secara, dan hendaknya diingat bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam diri manusia dua potensi madah itu diciptakan. Satu adalah samni yang dasarnya adalah setan, yakni zat beracun yang mendekatkan manusia, yang akan menarik manusia, yang setan itu yang akan mempekerjakannya. Yang kedua adalah zat resep, yakni bagaimana untuk mengobati keburukan. Jadi bersabda bahwa ketika manusia dua hal ini ada di dalam diri manusia, yakni zat beracun juga dan zat yang sebagai penawar juga. Keburukan juga ada dalam diri manusia dan kebaikan juga ada dalam diri manusia. Jika dari kebaikan-kebaikan dengan kebaikan-kebaikan itu kalian tidak tekan keburukan itu dan kalian tidak datang meminta bantuan dari Tuhan, maka keburukan itu akan menguasai, mendominasi. Bersabda bahwa manakala manusia bertakabur dan menganggap dirinya bisa, dan dia tidak meminta bantuan dari zat obat itu, jadi takabur apabila tidak beristighfar, maka yang sesuatu yang menguasai hati, yaitu takabur yang mencegah dari istighfar. Ketika seorang itu bertakabur, menganggap dirinya itu bisa, dan sumber obat yaitu istighfar, kalau tidak meminta bantuan dari itu, maka kekuatan beracun itu akan menguasai manusia. Namun apabila seorang itu menganggap dirinya hina, beliau bersabda, apabila seorang itu menganggap dirinya hina dan di dalam dirinya dia merasa perlu bantuan Tuhan, maka pada saat itu akan timbul matahari yang mana hatinya itu akan mengalir luluh dan mengalir, dan inilah artinya istighfar. Jadi ruh itu menjadi lembut. Istighfar hakiki itu apa? Jadi yaitu ketika ruh itu menjadi lembut dan sampai mengalir. Ruh itu lembut artinya secara lisan, tidak secara lisan mengatakan istighfar, bahkan dalam arti yang gejol, yang bergelora itu keluar dari dalam hati. Ketika itu keluar dan kemudian dia akan mengalir seperti air mata yang mengalir, maka inilah yang akan menciptakan revolusi dalam diri manusia. Beliau bersabda bahwa ini, yakni dengan mendapatkan kekuatan itu, dia menguasai zat-zat beracun itu. Sebagaimana disebutkan bahwa dengan istighfar itu akan memperoleh kekuatan. Yakni istighfar yang mendapat, dan dari mana kekuatan diperoleh, yang keluar dari dalam kalbu manusia, dan seperti air mata itu akan menzahirkannya, itu air mata yang mengalir. Kemudian beliau bersabda bahwa walhasil artinya adalah bahwa tegaklah pada ibadah. Yang pertama itaat kepada Allah, Rasulnya. Kemudian setiap saat minta bantuan dari Tuhan. Bersabda bahwa yang pertama mintalah bantuan dari Tuhan. Ketika kekuatan didapatkan, maka tubuh ilailah, yakni datanglah kepada Tuhan, kembalilah kepada Tuhan, yakni sesuai dengan cara yang diberitahukan oleh Allah. Dan inilah dan itaat kepada Rasul dengan sambil meminta bantuan kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, kemudian itaat kepada Rasul. Kemudian terus menerus, jika manusia terus tunduk kepada Tuhan, minta bantuan kepadanya, maka akan timbul kondisi ketika yaitu tubuh ilaih, yakni kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan menerima taubahnya lalu mencegahnya dari setiap keburukan. Jadi tubuh ilaih
itu dengan lebih membuka istighfar dan tobat. Kata sabda beliau ada dua hal, yakni tobat istighfar itu lebih dulu daripada tobat. Yakni istighfar adalah lebih dulu daripada tobat dan lebih umum, karena istighfar adalah kekuatan dan bantuan yang dapat didapatkan dari Tuhan, dan tobat itu berdiri pada kaki sendiri. Pertama istighfar, dari itu kekuatan dan bantuan akan didapatkan. Untuk itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu akan mengalir air mata itu. Hati akan dibersihkan dari setiap kekotoran. Apabila istighfar ini yang terjadi, ini pertama minta kepada Allah, kemudian apabila ini terjadi, maka kemudian manusia langkah yang kedua adalah tobat. yakni ketika manusia berdiri pada kakinya sendiri. Jadi dengan kemudian secara permanen sambil beristighfar akan menjaga tobat itu. Hanya mengatakan tobat dengan megang telinga bukan itu tobat itu. Bahkan sebelumnya adalah dengan istighfar memperoleh kekuatan, kemudian sampai pada kedudukan di mana kedekatan Allah diraih dan mendapat kesempatan untuk berbuat kebaikan. Apabila didapatkan, maka untuk menegakkan itu diperlukan istighfar. Beliau bersabda bahwa inilah merupakan kebiasaan Allah. Apabila meminta bantuan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan. Dan kemudian sudah kekuatan itu, manusia itu akan berdiri pada kakinya sendiri. Dan untuk melakukan kebaikan akan ada kekuatan yang disebut tubuh ilahi. Oleh karena itu secara alami inilah takdir. Jadi walhasil ada di sini adalah jalan yang untuk orang salik ditetapkan, yakni seorang salik dia akan meminta bantuan kepada Tuhan apabila seorang salik apabila tidak mendapat kekuatan dari Tuhan. Taufik itu didapatkan sudah istighfar. Kalau tidak ada istighfar, maka ingatlah bahwa kekuatan tobat akan mati. Dan kemudian apabila kamu istighfar seperti itu dan bertobat, maka sebagai dampaknya aujumatiukum mata'an hasanan ila ajalin musamma, yakni sampai waktu tertentu, batas tertentu, Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan sarana. Bersabda bahwa sunnatullah itu berjalan seperti itu, bahwa kalau kamu beristighfar dan bertobat, maka kalian akan mendapatkan kedudukan. Untuk setiap sesuatu itu ada daerahnya, yakni setiap sesuatu yang kekuatan untuk meraihnya, yakni untuk kekuatan untuk menemukannya, untuk mendapatkannya, kekuatannya itu ada ruang lingkupnya, yang dimana tingkat-tingkat ketinggian itu, derajat itu didapatkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Itu ada lingkungannya. Manusia akan meraih tingkat ruang lingkup kemajuannya. Jadi setiap manusia itu tidak bisa menjadi siddiq dan syahid, tapi bersabda bahwa hasil tidak diragukan lagi bahwa terjadi istighfar, yakni setiap orang tidak sampai kepada kedudukan itu, dan kelebihan-kelebihan dalam tingkatan itu ada. Bersabda bahwa di hadapan itu selanjutnya Allah berfirman, perkara-perkara itu setiap salik itu akan mendapatkan derajatnya dan kedudukannya. Di dalam pekerjaan-pekerjaan ini yang Tuhan beritahukan, kalau dilakukan secara permanen, secara sabar dan terus berusaha dengan bersabar, maka setiap manusia dia pun juga usaha-usahanya itu sesuai dengan kemampuannya, itu Tuhan itu akan tingkatan-tingkatannya itu akan dia dapatkan. Inilah maksudnya dari ayat ini, wa yu'ti kulla zi fadlin fadlah.
bahwa setiap orang yang punya karunia, dia akan anugerahi keberkatannya, karunianya, sebagaimana dijelaskan bahwa दीनी बरकत हर एक को इस जमाने में मिलती है, रूहानी बरकत berkat-berkat agama setiap orang pada zaman ini dapatkan, berkat-berkat rohani pun pada zaman ini dapatkan, dan di akhirat kelak pun akan didapatkan. कि लेकिन Di dunia ini juga akan didapatkan dan di akhirat juga. Kemudian beliau bersabda, tetapi kalau dia berlebihan, maka Tuhan, kalau dia lebih, maka Tuhan akan melebihkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini merupakan karunia Allah. Wah, ini karunia Tuhan, terserah dia berapa yang dia berikan kepada seorang. Tuhan, kalau Tuhan memberikan ingin luar biasa, maka dengan tobat dan istighfar, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan lebih banyak lagi. Dan akibat daripada mujahadah itu, tapi syaratnya adalah istighfar dan tobat, kemudian baru Allah akan melebihkan. Seorang akan mendapatkan karunia-Nya yang merupakan haknya. Penambahan daripada Zulfadl itu adalah milik Tuhan, karena dia adalah pemilik dan maha kuat, maha perkasa. Oleh karena itulah dia menambah, tidak karena usaha, bahkan karena dia adalah pemilik, seberapa dia mau dia akan tambahkan lagi. करने वालों और पढ़ने वालों को कोशिश करने Dan ini merupakan orang yang datang kepadanya, orang yang dekat kepadanya, dia akan anugerahkan karunia-Nya. की इजाफत वाले की है, Beliau bersabda, खुदा ताला महरूम न रखेगा। jadi penambahan Zulfadl, yakni Allah tidak akan menjauhkannya. ऐसा कहते हैं Kemudian beliau bersabda bahwa sebagian orang mengatakan bahwa apakah kami mau jadi wali, yang mengatakan bahwa orang yang kafir, orang yang berdosa itu adalah kafir. Manusia adalah harus bahwa dia harus bekerja sesuai dengan peraturan Tuhan. Jadi Tuhan membuat undang-undang ini, dia membuka istighfar, hendaknya itu digunakan dan harus berusaha. Kalau kalian berusaha sepenuhnya, maka selebihnya adalah karunia Allah. Maka Allah sesuai dengan tingkatannya, sesuai dengan ganjarannya, dia akan anugerahkan. जो बहस थी Kini sesudah ilmiah rohani, bahasan ilmiah ini, sesudah bahasan ilmiah ini, saya akan jelaskan tentang majelis zikir Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Di dalam majelis Masih Maud, orang bertanya tentang istighfar, bagaimana beliau jelaskan tentang pentingnya istighfar. Berkenaan dengan itu beliau jelaskan bahwa ada seorang akan datang kepada Masih Maud, apa katanya baca-bacaan yang saya harus baca, karena pada zaman itu pun baca-bacaan itu pun juga orang senang baca. Beliau bersabda bahwa bacalah istighfar sebanyak-banyaknya. Ada dua keadaan manusia, atau dia melakukan dosa atau tidak, atau Tuhan itu menjaga dia dari akibat buruk dosa itu. Ada dua kondisi keadaan manusia. Dia tidak melakukan dosa, kalau dosa itu telah terjadi dan dia merasa salah, maka manusia dijauhkan dari akibat buruknya. Jadi pada saat istighfar itu hendaknya memperhatikan dua arti itu. Kalau kalian membaca istighfar, maka dua arti itu yang harus diperhatikan. Ini merupakan bacaan, yakni satu adalah manusia berdoa supaya jangan melakukan dosa, dan kalau itu terjadi maka akibat buruknya itu jangan sampai terjadi. Bersabda adalah bahwa supaya Tuhan menutupi keselemahan itu dan meminta taufik supaya dijauhkan dari dosa yang akan datang. Dan dengan hanya lidah tidak bisa, bahkan dengan hati. Di dalam sholat pun juga harus meminta dengan bahasa sendiri. Inilah maksud istighfar, yakni pemaafan dosa itu kita minta kepada Tuhan. Dan untuk datang pada rincian dosa itu adalah perlu merenungkan ajaran Al-Quran. Kemudian di satu majelis, seorang datang kepada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, Maulwi Abdul Karim radhiyallahu taala anhu,
juga duduk di tempat majelis itu dan bertemu dengan beliau, dan dia mengajukannya di hadapan Hazrat Masih Maud bahwa seorang ini dia datang kepada para wali-wali pir, dia banyak berkunjung kepada para ulama pada saat itu. Maka Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda bahwa huzur, katanya, saya telah pergi kepada banyak kiai-kiai dan banyak aib di dalam diri saya, banyak aib, dan katanya di tempat mana saya pergi maka saya, artinya yang kedua, saya ada kebiasaan mencaci maki, dan kemudian saya tidak tertarik pada ibadah dan banyak aib-aib saya. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda bahwa saya paham pada penyakit kamu adalah tidak adanya kesabaran, yang kemudian yang lain adalah penyakit kamu itu adalah bahwa tidak adanya kesabaran. Yang lain itu adalah penyakit yang berupa cabang. Lihatlah manusia dalam urusan dunianya, selama dia tidak bersabar dan tidak teguh menunggu akibatnya. Kenapa dia di hadapan Tuhan tidak bersabar? Apakah seorang petani itu bertani itu hanya sehari lalu panen, atau anak itu begitu lahir lalu bahwa pada saat itu dia menjadi dewasa? Jadi dalam undang-undang Tuhan, peraturan Tuhan tidak ada contoh secepat itu. Itu seorang itu adalah lugu yang ingin melakukan dengan cepat. Orang itu pun juga hendaknya menganggap dirinya mujur, yang nampak dalam bentuk aibnya. Orang itu adalah seorang yang mujur, yang nampak rasa aibnya oleh dirinya. Kalau tidak, setan keburukan itu diperlihatkannya indah. Itu. Jadi ini merupakan keistimewaan bahwa kalau manusia itu merasakan bahwa dalam diri saya ada kelemahan. Kalau tidak, setan itu memperlihatkan keburukan itu cantik. Oleh karena itu, tinggalkanlah ketidaksabaran kamu dan mintalah bantuan kepada Tuhan, dan mintalah supaya dosa kalian dimaafkan. Tanpa itu, seorang yang datang kepada manusia Tuhan, jadi lalu dia ingin memperbaiki dirinya dalam satu saat, maka artinya dia ingin menguasai Tuhan. Setiap kekuasaan kalau tidak ditinggalkan, seorang yang sakit pergi ke tabib, maka banyak sekali keluhan-keluhannya akan dia ceritakan. Jadi seorang apabila datang ke dokter, maka dia akan bercerita tentang keluhannya. Namun 10 menit, 20 menit baru diketahui bahwa pada dasarnya inilah penyakitnya, baru dia mulai mengobati. Begitu juga penyakit kamu pun juga ketidaksabaran. Kalau kamu obati, maka penyakit yang lain pun akan jauh. Inilah mazhab kami bahwa manusia itu jangan pernah putus asa pada Tuhan, dan janganlah dan akan terus sampai dia mati. Dan selama dia sabarnya dan permohonannya tidak disampaikan pada kondisi itu, maka manusia tidak akan berhasil. Jadi inilah kondisi manusia itu, bahwa sampai akhir manusia itu terus berusaha. Bersabda, Tuhan itu maha kuasa memang, tapi bisa satu saat bisa terjadi. Jadi Tuhan itu kuasa, dalam satu detik saja itu doa itu dengan satu sujud itu doa itu dikabulkan. Tetapi itu hendaknya merupakan tuntutan seorang yang benar, bahwa mereka itu terus menerus dia teguh, permanen dia terus berusaha. Jadi Saji mengatakan dalam sebuah syair bahasa Parsi, Garnawat jadi kalau tidak ada mungkin untuk sampai ke teman, maka syarat yang utamanya itu adalah jadi hendaknya mati dalam ingin menemuannya untuk mendapatkannya. Jadi inilah syarat yang pertama. Orang sakit itu ada dua. Yang pertama adalah penyakit mustawi. Satu penyakit mustawi dan mustalib, berbagai nama. Jadi penyakit itu ada dua, satu mustafi, yang kedua mustalib. Mustawi adalah yang
rasa sakitnya itu terasakan. Apabila sakit, banyak sakitnya, maka itu dikatakan mustawi. Dan manusia memperhatikan pengobatannya. Dan kadang-kadang ada penyakit yang tersembunyi yang tidak terasakan, maka manusia tidak menghiraukannya. Begitu juga sebagian dosa terasakan, manusia tidak merasakan. Oleh karena itu penting bahwa setiap saat manusia itu beristighfar kepada Tuhan. Tuhan mengirim Al-Quran untuk perbaikan. Kalau memperbaiki dengan sekejap, maka para utusan Tuhan, kenapa Rasulullah, kenapa 13 tahun susah? Kenapa tidak ada pengaruh untuk Abu Jahal? Itu lihatlah, tinggalkan Abu Jahal. Beliau cinta kepada Abu Talib. Walhasil beliau cinta kepada Abu Talib. Tapi kan dati demikian beliau tidak Islam. Walhasil tidak bersabar, itu adalah tidak baik yang dapat membawa manusia kepada kehancuran. Satu kali di majelis beliau ada datang seorang berdoa untuk Tuhan. Beliau bersabda bahwa katanya untuk utangnya beristighfarlah kamu. Untuk manusia, untuk dibebaskan, inilah cara. Untuk terhindar dari kesedihan, itu inilah caranya, yakni beristighfar. Yakni untuk menjauhkan kesedihan, untuk meringankan itu perlu istighfar. Beliau bersabda bahwa istighfar itu adalah kunci kemajuan. Yakni kunci kemajuan kamu itu adalah istighfar. Oleh karena itu ingatlah bahwa istighfar adalah akan membuka kunci kemajuan. Dan apabila yakni istighfar yang seperti itu, yakni bagaimana manusia dengan bersih tunduk di hadapan Tuhan, lurus. Seorang mengatakan bahwa doalah kepada saya supaya saya mempunyai anak. Beliau bersabda bahwa banyaklah istighfar. Dari itu dosa pun akan dimaafkan dan Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan anak. Ingatlah bahwa keyakinan itu merupakan hal yang sangat besar. Jadi apabila kalian beristighfar, maka hendaknya yakin sempurna juga kepada Tuhan. Apabila siapa yang yakin sempurna kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan memeliharanya. Di satu tempat beliau bersabda bahwa untuk menjauhkan manusia dari kelemahan, hendaknya banyak beristighfar. Dengan menghindar dari dosa adalah seperti seorang tawanan membebaskan dirinya dari tahanan dengan memberikan uangnya. Kadang-kadang orang itu seorang mendapat musibah karena akibat daripada perbuatannya. Jadi oleh karena itu manusia harus banyak beristighfar dan terus melihat apakah jangan sampai keburukan itu sampai kepada ambang batas. Dan apabila manusia itu anugerahkan kebaikan, maka umumnya dalam hatinya akan dia masukkan kebaikan. Jadi apabila karunia Tuhan itu turun, maka Tuhan di hati orang-orang pun akan tanamkan kecintaan. Namun apabila keburukan manusia sampai lewat batas, maka ketika di langit sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, hati orang-orang pun akan keras terhadap dia. Jadi apabila Tuhan memutuskan, maka Tuhan tidak akan menurunkan karunia-Nya, maka hati orang-orang pun akan menjadi keras untuknya. Namun ketika dengan tobat dan istighfar dia disengah-sengah ilahi, dia sujud, maka akan timbul rasa rahim, kasih sayang, dan seorang tidak mengetahui bahwa benihnya itu tertanam kecintaannya dari hati orang-orang. Dan namun kalau dia beristighfar dan bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala, Tuhan akan menerima istighfarnya, dan kemudian sebagai dampaknya di hati orang-orang pun juga akan timbul rasa belas kasihan, ini kecintaan kepadanya. Beliau bersabda bahwa benih kecintaannya akan ditanam di hati orang-orang. Walhasil istighfar merupakan usaha yang sangat ampuh yang tidak akan mungkin tidak berhasil. Di dunia ini
di berbagai negara yang menciptakan fitnah dan kekacauan. Ini pimpinan yang menurut pandangan dia menganggap dirinya sebagai orang yang terbaik, malah justru menjadi orang yang paling buruk. Orang yang menganggap dirinya sudah memperoleh kedudukan yang sudah dan dia menjadi orang yang disukai di masyarakat, kini nampak bahwa penyakit-penyakitnya terlihat. Jadi ketika di dunia terjadi kacauan, sebagai dampaknya pemerintahan yang berbeda, yang berubah, maka akan timbul lagi kacauan. Oleh karena itu kita harus banyak berdoa supaya kita dijauhkan dari kekacauan itu. Jadi istighfar di mana untuk menyempurnakan maksud ibadah kepada Tuhan dan itu ke arah menunaikan hakukullah dan hukul ibad, kita ditarik perhatiannya bersama akan menjadi faktor untuk memperkuat hubungan kita dengan pilihan Tuhan dan menjaga manusia dari kekacauan dan menjalankan pada jalan yang mendekatkan kepada Tuhan, yang dari itu dunia dan akhirat menjadi baik. Di sana untuk memenuhi itu menjadi faktor untuk menjauhkan manusia untuk mengeluarkan manusia dari kesulitan-kesulitannya. Tidak kehitung karunia-karunia Tuhan yang dia akan warisi. Allah Subhanahu wa taala kepada orang Ahmadi muda, Allah telah memberikan karunia kepada kita telah beriman kepada Imam Zaman yang mana untuk dekat kepada Tuhan dan dia telah membimbing kita dalam ibadah-ibadah. Tapi untuk mendapatkan faedah yang hakiki, kita pun juga harus istighfar secara permanen, sebagai terus menerus, sebagaimana setiap orang Ahmadi hendaknya menjadikan itu bagian dari hidupnya. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik untuk itu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر